Oke, selamat pagi buat kita semua. Selamat kembali lagi di pelajaran online mata pelajaran desain media interaktif. Sebelum kita masuk ke materi topik inti kita, pertama saya mengingatkan lagi bahwa kita sudah tidak lama lagi untuk ujian semester. Jadi berharap semua yang mungkin tugas-tugas, baru hal-hal yang mungkin dilengkapi untuk kalian untuk lakukan, apakah itu catatan, karena setiap pembelajaran sudah ada catatan juga. Kalau absen, tentunya nggak mungkin namanya absen, berarti absen hari itu diisi hari itu. Yang hari ini punya agar bisa diisi juga. Oke, di sini saya mau sapa dulu satu-satu yang sudah gabung di Zoom. Oke, silakan mengaktifkan kamera. Untuk email, Martina, Rahel, Ahmad, Jason, Chris, Dev yang sudah gabung saat ini, yang telah bersedia diri untuk bisa belajar secara online. Silakan dulu, ambil dulu gambar kalian sebelum kita masuk ke inti atau topik pembahasan atau pembelajaran kita. Biar cuma dapat lihat muka aja, yang penting ada tampilan. Karena ini lagi posisi recording. Oke. Memang kelas online itu kalian berada di rumah, tapi sambil mengikuti supaya tidak ketinggalan. Karena di sini materi kita nantinya akan membahas, akan menyelesaikan, mudah-mudahan bisa terselesaikan hari ini. Kalau belum bisa terselesaikan hari ini, masih ada besok juga pertemuan kita untuk pembuatan latihan soal di Adobe Flash, Adobe Flash. Kita sudah lakukan beberapa tahap sebelumnya, dan ini kita akan tuntaskan semua supaya proses penjumlahan. Nah, karena di sini kita akan pakai script untuk perhitungan skor yang ada, karena kan namanya soal latihan. Soal latihan berarti bukan cuma sekedar isi, tapi ada hasil, supaya orang tersebut mungkin bisa, namanya latihan soal berarti ya uji coba terus. Nah, di latihan soal itu mungkin ke depan ketika mungkin ujian sebenarnya dia sudah tahu, karena sudah latihan soal yang ada. Tapi itu dengan versi dan masing-masing sih, versi masing-masing dari materi yang kalian akan angkat nantinya, sesuai dengan guru mata pelajaran yang nanti akan bekerja sama dengan kalian. Oke, pertama saya akan buka dulu aplikasi kita. Tapi bisa dibuka dari aplikasinya atau bisa juga dari File Explorer, di mana kita meletakkan objek kita. Nah, tentunya saya ingatkan terus sekali lagi bahwa inti penting ketika kalian buat satu project, jangan cuma save dan cuma save saja seperti itu. Itu biasanya dia akan secara defaultnya dia akan ke My Document atau hal yang lain. Tapi ada baiknya kita buat folder baru kita letakkan dia di memang folder dikhususkan untuk hal tersebut. Karena kalau kita sudah buat project kita, itu biasanya di satu folder itu, dan di dalam folder itu juga ada folder-folder yang seperti ini. Mungkin ada latihan soalnya, folder latihan soal. Nanti kurang dari aplikasi kita gunakan action script untuk mencari di mana yang akan kita load seperti itu. Latihan soal kita akan lanjutkan dulu. Ya, kita lihat dulu hasilnya di sini. Kita harus buka pakai browser. Flash player. Oke, jadi kalau belum ada flash player di laptop kalian,
harap diinstal karena Adobe Flash Player ini untuk menjalankan aplikasi yang telah kita buat. Oke, seperti ini sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini kita belum kasih nama, nanti kita akan, kalau ada waktu nanti kita lebih mempercantik untuk tampilan-tampilan yang ada. Nah, ini juga sudah, cuma ini belum diisi-isi semua, masih standar. Nah, dan ini terakhir. Nah, ini sudah ada tanda 0. Karena ini, kenapa 0? Karena sudah diisi untuk action script skornya di situ. Oke, kita buka ke aplikasinya. Saya akan buka dulu menu filenya di sini. Menu soal, terserah pakai nama apa, yang jelas bisa kalian bisa kalian ketahui. Jangan kasih nama yang susah mendapat tahu. Oke, kita menunggu dulu karena masih proses booting. Nah, jadi sambil menunggu, jadi mengharapkan yang lain, karena kita juga sudah tidak lama untuk semester, dan mungkin habis semester kalian sudah fokuskan untuk PKL. Ya, apakah PKL-nya dalam bentuk project work, bukan project work, project kerja yang kalian akan lakukan di sini. Nah, oke, ini sudah. Kita lihat dulu. Bisa tekan F9 supaya mengaktifkan dan mengaktifkan panel action script. Oke, ini kita sudah lakukan yang lalu. Kita sudah copy sini semua. Ini kita bisa kasih nomor saja sih. Ini tergantung dari, ini cuma contoh. Ini cuma contoh. Ini kalian bisa tulis soalnya di sini, baru jawabannya. Tapi jawaban yang kita buat di sini adalah jawaban untuk bottom control hanya di kolom ABCD. Di optionnya di sini, tidak ada di sini. Jadi kalaupun ada pengguna kita nanti akan menggunakan ini, mereka hanya nanti di menu petunjuk itu dijelaskan. Tapi kalau kalian ingin membuatnya secara lain juga tidak masalah. Semua tergantung dari versi kalian, kenyamanan kalian, dan mungkin bagaimana kalian bisa melihat klien supaya klien ini bisa nyaman. Karena ketika kita membuat aplikasi, kita bukan cuma sekedar buat aplikasi, tapi kita membuat aplikasi untuk orang lain, bukan diri sendiri. Jadi kita kerja untuk orang lain. Nah, bagaimana kita bisa melihat pengguna, atau kalian saja sebagai pengguna, toh. Misalnya ada orang buat aplikasi, tapi kalau ketika kalian pakai itu kurang dipahami dengan baik atau mungkin susah untuk dimengerti, nah maka itu kesalahannya dari orang yang membuat aplikasi. Nanti kasih ke kalian untuk secara bebas, terserah dengan versi kalian masing-masing. Kalian bisa buat ya seperti begini kah, atau kalian buat bottom controlnya timbul, nggak masalah. Ataupun dia jangkauan bottomnya lebih panjang, itu tidak masalah. Tergantung cara kalian. Tapi yang saya ajarkan sini, yang dipelajari hari ini, kita membuat bottom control itu dilaksanakan untuk bekerja secara keseluruhan. Jadi bukan satu-satu. Bukan satu-satu frame by frame, tapi bottom ini aktif secara menyeluruh. Ini kita bisa lihat di sini. Di sini, ini untuk bottom controlnya. Nah, sekarang kita akan buat action script untuk skornya. Kita buat soal, tidak mungkin soal hanya soal saja. Karena di sini kita sudah kasih di terakhir untuk ada skornya. Jadi pengguna aplikasi kita nantinya ketika mungkin dia jawab soalnya misalnya apa yang dimaksud dengan media interaktif, ada pilihan A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu cuma sekedar contoh. Atau mungkin ada mata pelajaran yang lain yang kalian ambil.
Nah, nanti skor yang ada bisa diletakkan di sini. Ini kita bisa variasikan pakai teks yang gimana tergantung dengan kalian. Nah, tapi yang perlu kita tahu di sini, kita dulu harus membuat namanya text tool. Oke, text tool. Text tool untuk kita letakkan di bagian sini tentunya, karena skor itu akan timbul hasilnya di bagian sini. Oke, kita perhatikan di bagian panel properties-nya. Ini sekarang lagi aktif di text tool. Jika dia ada logo T, berarti itu sementara di text tool. Kalau dia button control, pasti dia akan ada logonya di sini. Oke. Nah, di sini kita buat dalam bentuk dynamic text. Karena dia berkelanjutan dan dia berkesinambungan, jadi ada pergerakan dan perubahan-perubahan, makanya kita jangan kasih ke static. Kita ganti ke dynamic. Oke, setelah itu ini terserah untuk karakternya. Karakter teks kalian suka pakai yang mana, Times New Roman kayak atau yang lain-lain. Tergantung kalian. Ini untuk ukuran teks, warna teksnya juga mungkin bisa dikasih mungkin warna merah supaya lebih menonjol atau hal lain. Nah, anti alias ini kita kasih use device font. Oke, jadi dikasih dengan use device font karena kita menggunakan font di sini untuk anti aliasnya, untuk secara karakternya. Nah, di bagian bawah jangan lupa untuk kita menyertakan nama variabelnya. Karena nama variabel ini yang kita akan masukkan ke action script. Oke, boleh sampai sini? Yang di rumah? Oke, yang di rumah, boleh tunjukkan kamera kalian. 5 yang di rumah. Kalau paham sampai sini, boleh kasih jempol. Boleh ikut itu ini? Oke. Nah, jadi jangan lupa untuk menaruh nama atau memberikan nama untuk nama variabelnya. Tapi hati-hati dengan menggunakan nama variabel. Kalau di sini kita pakai huruf besar, maka di action script-nya kita harus huruf besar. Kalau huruf kecil, maka harus huruf kecil. Karena dia akan ambil nama variabelnya untuk function-nya. Oke, kita kembali ke ke action script. Ini kita sudah lakukan, kita sudah beri nama. Kita kembali ke action script yang pertama. Oke, kita nyalakan dulu action script dengan menekan F9. Nah, di sini kita tambah satu lagi untuk action script-nya. Kita spasi saja supaya tidak susah. Nah, nanti di sini kita kasih nama score. Score sama dengan 0. Oke, jadi kita ketikkan saja score sama dengan 0. Score ini adalah variabel dari teks tadi, dynamic text tadi. Nah, jadi skor itu akan jadi 0 ketika karena kenapa? Karena ini adalah di frame 1. Frame 1 ini kan memang belum isi jawaban. Jadi dia tidak ada nilai. Jadi dia masih disertakan dengan variabel seperti itu. Jadi skor sama dengan 0, koma. Oke, setelah sudah kita lompat ke action script frame 2. Nah, di frame 2 kan di sini tampilannya sudah masuk ke jawaban A, B, C dan seterusnya. Oke, untuk action script selanjutnya kita juga sama. Kita buka dulu action script. Oh, ini saya belum kasih nama action script-nya di sini. Karena kita harus letakkan dulu
untuk nama action script-nya. Yang kayaknya Windows SF yang lalu. Jadi yang lalu kan kita sudah buat untuk action script ini, untuk button control yang kita sudah lakukan. Ini belum ada. Jadi kita pakai dulu yang kemarin, kayak yang hari Jumat lalu kalau tidak salah. Jadi kita ke browser dulu, kita buat action script-nya dulu sini. Jadi di stop, kita tekan di bagian bawah. Kita ke panel action script, kita pilih browser, kita pilih, bukan sini, bukan sini. Kita ke action script 2.0 classes. Oke, kalau yang ada yang ikuti yang lalu, mungkin ini sudah tahu. Tapi kalau belum, ini akan dijelaskan kembali. Movie, kita ke movie. Nah, kita akan ke bottom, dan kita ke event handlers. Oke, jadi action script 2.0, movie, bottom, karena ini kita akan buat kolom jawaban dalam bentuk button. Baru kita ke event handlers untuk on release-nya. Oke, tapi sebelum itu kita sertakan dulu nama dari button-button itu. Ini kan kita sudah beri nama yang lalu. Kayaknya yang lalu tidak di-save. Makanya dia tidak ada. Nah, ini kan namanya adalah A untuk button itu. Button yang kita buat. Nah, ini A. Sorry. Nah, ini. Oke, untuk intense name-nya di sini. Kita beri nama A, titik. A. Baru kita ke tadi. Kembali ke action script classes 2.0, movie, bottom, event handlers, dan kita on release. Oke, kita function dulu supaya fungsi dari on release itu dia akan, jadi logikanya begini. Jadi di action script-nya di frame 2 kan kita sudah buat bottom control-nya. Nah, bottom control ini yang kita beri nama A. Jadi A dia on release ketika di klik atau di beri satu action di situ, makanya dia sama dengan function. Nah, functionnya seperti apa? Functionnya yang pertama yang kita akan lakukan adalah untuk next frame. Kita kembali ke global dulu, ke timeline control. Ada dua functionnya yang kita buat di sini. Yang pertama ketika dia diklik, kita buat dulu untuk dia next frame, karena ketika pengguna memakai itu, dia akan langsung loncat ke frame selanjutnya. Oke, yang kedua, kita akan kasih metode untuk skornya di situ. Misalnya, contoh, satu soal jawaban benar itu kita kasih bobot terserah kalian, misalnya 10 atau kalian ingin buat skornya 5 atau berapa bobotnya, untuk bobot penilaian setiap soal. Tapi kalau misalnya kita ada 10 soal, kita kasih bobot 10, berarti kalaupun dia jumlah benar semua, dia akan dapat poin 100. Itu tergantung kalian, cara kalian yang gimana. Atau bisa konsultasi dengan guru yang nanti akan kerja sama dengan kalian. Misalnya ada latihan soal, skornya dapat berapa di situ, bobot soalnya. Nah, kita ketik dulu skor seperti tadi, tapi ditambah plus. Ditambah plus, oke, diperbesar dulu. Nah, ditambah plus sama dengan 10 bobot. Oke. Oke, jadi seperti ini. Skor plus sama dengan 10. Kalau yang di awal tadi, skor sama dengan 0. Jadi karena itu tidak ada pemilihan jawaban, memang tidak ada nilai. Oke. Kita
Kita coba dulu. Untuk jawaban nomor A. Nah, coba dulu ya kalau jadi. Mudah-mudahan kasih. Oke, mulai dulu. Nah, tadi kan kita sudah kasih jawaban yang benar sebenarnya dari A. Nanti mungkin yang B tadi tidak usah pakai skornya. Karena di situ dia akan mungkin jawaban yang salah. Oke, A, kita jawab A saja semua. Oke, di sini belum jadi. Kita lihat dulu di sini. Oke, di terakhir ini kita usah, karena di tombol ini instansinya tidak perlu lagi untuk ada seperti ini, hanya stop saja. Oke, ini sudah, ini belum. Ini belum. Oke, coba dulu. Oke, kita lihat dulu kesalahannya. Ini ada yang keliru ini. Oke, button control pertama, action script, action frame, jawaban. Oh, ternyata belum disertakan di sini. Berarti kita tadi salah kasih action scriptnya. Nah, action scriptnya tidak ada. Oke, kita kembali ke sini, ke action script di atas, aktifkan. Kita kasih nama dulu A, global function, movie. Oke, mungkin ini agak lebih ribet dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa diikuti dan kalian bisa coba juga di rumah kalian. Oke, nanti di next frame. Timeline control, frame dan store sama dengan plus sama dengan plus sama dengan full. Oke, kita coba dulu. Belum ada lagi. Oke, di mana lagi ini yang salah? Jawabannya dikasih nama A. Oke, ini sudah betul. Untuk frame-nya, kita on the function next frame. Store tambah dengan 10. Karena kita membuat semua jadi keyframe dulu. Oke, so static, dynamic, response.
buat pause saja sini. Oke, agar bersabar dulu, karena ini mesti butuh ketelitian juga di sini. Untuk action script-nya sudah tidak salah, cuma peletakannya di sini yang mungkin masih bermasalah. Masuk. Oke, dia hilang lagi di sini. Movie, button, layers, kontrol, next step. Lalu sini tur, terus sama tur. Cepat. Tadi saya sempat bikin cari. Ternyata kita harus buat di semua. Kita harus buat semuanya dulu. A baru B-nya juga seperti itu. Kita copy dulu. Karena kita sudah beri nama semua untuk instance-nya dari masing-masing button control. Ini kita kasih nama awal saja, nggak usah. Dan C juga kita buat C. Ya mungkin saya akan cari dulu solusi. Saya salah di mana sini. Tapi yang jelas di sini ketika kita melakukan action script seperti ini nanti dia akan bertambah. Ini sebenarnya action scriptnya sudah betul. Action scriptnya sudah betul. Mungkin untuk action frame-nya yang mungkin bermasalah karena di sini saya klik bagian sini. Untuk di layer jawaban action script-nya sama di sini. Sebenarnya dia tidak harus sama, dia hanya berlaku di action di atas saja. Dia tidak berlaku di semua. Karena kalau dia berlaku di semua,
dia akan kesulitan di situ, tidak akan mendapat DP jawaban yang sebenarnya. Oke, nanti mungkin begini saja. Saya akan cari DP solusi untuk hal ini. Nanti mudah-mudahan besok kan kita akan ada pertemuan lagi. Kita cari solusinya di sini. Jadi untuk pertemuan ini mungkin kita tahu dulu untuk penggunaan action script function untuk penjumlahan untuk pelaksanaan jawaban yang benar yang seperti apa di situ. Nanti dapat DP poin untuk total poin untuk jawaban yang benar. Oke, di sini juga dikasih ada lokasi complaint error, ada di frame 1 lain seterusnya. Oke, nanti saya cari DP seleksi dulu, DP masalah di sini, karena waktu di Zoom kita tinggal 5 menit. Di besok hari kita jangan lupa untuk bisa mengikuti kembali untuk kelas ini supaya kita dapat cari masalah dari kesalahan yang kita dapat di hari ini. Oke, mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan saat ini. Tapi untuk action script-nya bisa di-save, di-copy, bisa diamati, karena action script yang kita gunakan itu action script yang seperti itu. Mungkin ada yang bisa coba di rumah, lakukan kalaupun jadi. Berarti yang salah ini adalah peletakan action script-nya, bukan di action script-nya yang salah, tapi peletakannya. Action script-nya sudah betul. Oke, yang di rumah silakan aktifkan kamera. Kita akan ambil dokumentasi foto bersama di sini. Sebelum Zoom ini mengakhiri atau menutup sendiri, oke, di sini ada Rahel, Jason, dan email. Silakan dulu untuk mengaktifkan kamera. Oke, jangan lupa untuk besok masih ada pertemuan kita. Jadi berharap semua stay di perangkat telepon masing-masing untuk kita bisa mengikuti di besok hari. Kita masih ada 2 kali pertemuan untuk minggu ini dan mempersiapkan diri untuk di minggu selanjutnya untuk ujian semester. Tentunya ujian semester akan dilakukan secara daring, tentunya dengan soal pilihannya, tentunya dengan menggunakan Google Form ya. Saya biasa gunakan Google Form untuk kita lakukan untuk ujian kalian. Jadi tetap terus mengikuti, dan kalaupun ada yang ketinggalan dengan materi sebelumnya itu bisa nonton kembali karena biasanya di record. Oke, posisi di depan kamera saya akan hitung mundur dari 3 sampai 1. Oke, seperti biasa. Dan 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Terima kasih yang telah berpartisipasi dalam kelas online. Nanti kita sampai jumpa lagi di besok hari. Kalau tidak salah di jam pertama atau jam berapa. Yang jelasnya kalau di jam pertama, kalau di pagi-pagi, untuk bisa bangun pagi supaya bisa mengikuti kelas online saat ini. Thank you untuk saat ini, dan oke, see you next time.